Oke, ini hazard analysis. Pertama, recognizing hazard, kemudian analyzing their cause, kemudian documenting possible consequence. Result is identification of different type of hazard. Jadi untuk analisa hazard ini, kalian pertama harus mengetahui bencana apa aja yang akan terjadi, seperti itu ya. Kalian melakukan list bencana apa yang akan terjadi, kemudian kalian melakukan analisa. Analisanya kenapa bencana itu dapat terjadi, gitu. Setelah itu kalian mengetahui, kalian masukkan dalam suatu dokumen. Kemudian apa sih kemungkinan yang konsekuensi yang akan terjadi apabila kalian tidak melakukan atau tidak ada action pencegahan terhadap hazard tersebut. Oke. Oke, dalam hazard identification ini ada dua metode yang biasa digunakan. Pertama adalah comparative method, yang kedua adalah fundamental method. Untuk comparative method itu yang biasa digunakan adalah item checklist, safety audit, hazard indices ya, kemudian preliminary hazard analysis. Nah, biasanya kalau dalam suatu project yang digunakan adalah ini checklist ya, kemudian adalah preliminary hazard analysis. Oke. Kemudian berikutnya adalah fundamental methods. Fundamental methods itu adalah what if analysis, kemudian failure mode and effect analysis, sama hazard operability study. Itu adalah HAZOP ya. Jadi tapi yang sering digunakan adalah ini failure mode and effect analysis dan HAZOP. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Ini itu metode comparative method ya. Pertama adalah checklist. Checklist are list of known hazard or hazard causes that have been derived from past experience. Jadi checklist ini kita nanti melakukan banyak list yang bencana yang sudah diketahui ya dari kita melihat referensi yang lalu gitu ya. Kira-kira keuntungannya menggunakan metode ini adalah they can be used non-system expert. They capture a wide range of previous knowledge and experience. They ensure that common and more obvious problem are not overlooked. Jadi keuntungannya adalah kalian tidak perlu punya banyak pengalaman dalam melakukan atau membuat seperti ini. Nah, kalian bisa melihat daripada peristiwa-peristiwa yang lalu, mungkin kejadian yang sama, nah kalian bisa melakukan list tersebut. Kerugiannya limited to the experience base of the author of the checklist. They can inhibit imagine in the hazard identification process. They will miss hazard that have not been previously seen ya. Jadi kerugiannya adalah karena ini bergantung pada orang yang membuat. Jadi kalau misalnya orang yang buat itu tidak mengalami kejadian yang dialami orang lain, misalnya ada tambahan kejadian bencana yang tidak terjadi pada dirinya sendiri, nah itu tidak teridentifikasi, tidak terchecklist seperti itu. Jadi membuatnya itu benar-benar ya sesuai dengan orang yang mengalaminya, jadi subjektif banget ya. Oke, ini sebagai contoh hazard identification checklist. Nah, contohnya ini misalnya kategorinya burns. Is vegetable oil used instead of animal fat? Nah, ini ada
tinggal di checklist yes, no, atau NA. Are metal container used to empty oil from deep fryer? Nah, kalian tinggal jawab. Nah, kalian membuat checklist adalah seperti ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kalian akan mengetahui kira-kira bahaya apa yang akan terjadi gitu. Ya. Oke. Ini ingatnya untuk checklist tujuannya adalah quick identification of hazard, applicability in all phase, data required, prior experience, standar prosedur, manual, resultnya adalah kualitatif. Jadi tujuannya untuk melakukan identifikasi bencana atau kecelakaan secara cepat, applicability di semua lingkungan ya, in all phase ya, data required, lebih keutamaan terhadap pengalaman atau kejadian dari pembuatnya tersebut. Standar prosedur, manual, resultnya adalah kualitatif. Oke, kemudian yang lanjutnya adalah preliminary hazard analysis atau PHAA. PHA atau bahasa Inggrisnya PHA is an overall qualitative study that yields a rough assessment of the potential hazard and may also include the means for their rectification within system. It is called preliminary because it is usually refined through additional study and is designed to serve as a precursor to expand study. Its purpose is to aid in recognizing problem area early, thus saving time and money in the long term. It can provide a cost-effective early on plan method for hazard identification for cases where past experience provides little or no insight into any potential hazard problem. Jadi PHA itu pengembangan daripada checklist ya. Dimana tadi kalau kita lihat perbedaannya, checklist itu berdasarkan experience si pembuatnya. Tapi PHA ini kita harus melakukan studi dulu. Jadi studi terhadap apa aja sih bencanaan yang dapat terjadi. Jadi dia bisa melakukan di literatur atau melakukan mengambil referensi-referensi dengan tempat lain. Kemudian dijadikan suatu dokumen ya secara kualitatif. Bentuknya seperti itu. Oke, tujuannya adalah for early identification of hazard, jadi sama dengan yang kayak seperti checklist ya. Applicability in preliminary design phase to provide guidance for final design. Data required, plan design criteria, hazardous material involved, and major plant equipment. Resultnya adalah hasilnya kualitatif ya. List of hazard with recommendation to aid hazard reduction. Jadi purpose-nya sama seperti checklist. Jadi untuk melakukan identifikasi awal daripada bencanaan atau kecelakaan. Ini applicability-nya terhadap suatu fase desain ya, sebelum dilakukan konstruksi atau final design. Data yang digunakan plan design kriteria, kemudian daripada suatu material, kemudian daripada equipment. Hasilnya adalah hasil kualitatif, jadi nanti di list dari semua penyebab semua kecelakaan tersebut dengan rekomendasi bagaimana kita meminimal atau mengurangi terjadinya suatu kecelakaan atau bencana tersebut ya. Nah ini yang sering digunakan untuk metode hazard ya, yang comparative method, failure mode and effect analysis. Oh sorry, bukan komparatif, ini
fundamental method ya. Pertama, failure mode ya. Failure mode, the way in which the failure occur. Jadi failure mode itu adalah suatu mode kegagalan. Bagaimana kegagalan itu dapat terjadi. Efek adalah potential consequence or final outcome of the failure mode. Jadi efek itu adalah konsekuensi daripada suatu kegagalan itu. Ya. Failure mode and effect analysis atau bisa disingkat FMAI ya, is a systematic proactive method for evaluating a process to identify where and how it might fail, to assess the relative impact or different failure in order to identify the part of the process that are most in need of change. Jadi VMA include review of the following: failure mode, failure causes, and failure effect. Jadi nanti dalam metode failure mode and effect analysis itu ada suatu sistem di mana di dalam sistem tersebut di dalamnya ada mode kegagalan yang akan terjadi, kemudian efeknya itu apa, jadi konsekuensi daripada failure-nya itu apa. Nah, nanti di dalam suatu sistem tersebut nanti atau dokumen tersebut itu ada mode kegagalannya apa. Jadi mode kegagalan itu misalnya strukturnya adalah retak, itu failure mode, kemudian korosi itu failure mode ya. Nah, failure causes itu apa? Penyebabnya apa sih terjadinya retak? Misalnya terjadi retak karena strukturnya tidak kuat atau terjadi beban vibrasi yang berlebihan ya, atau strukturnya sudah mengalami fatigue. Nah, yang tadi failure mode-nya korosi, kira-kira failure causesnya apa? Misalnya di coating daripada struktur bajanya itu sudah habis, jadi terjadi korosi ya. Kemudian failure effect apa? Failure effect itu konsekuensinya apa? Kalau terjadi crack ya bisa patah kan, bisa terjadi fracture sehingga rubuh. Nah, kalau korosi efeknya apa? Misalnya kekuatan daripada struktur itu akan berkurang. Seperti itu. Oke, failure mode and effect analysis purpose, tujuannya adalah melakukan identifikasi mode kegagalan dan juga efeknya ya, pengaruhnya. Applicability in design, operation, and management phase useful for modification. Data required, knowledge of the system and plant function. Resultnya adalah kualitatif, include worst case estimate of consequence. Jadi applicability-nya di seluruh aspek ya, dalam desain, operasi, kemudian fase manajemen, seperti itu. Nah, data yang dibutuhkan adalah pengetahuan mengenai sistem atau fungsi daripada plan tersebut. Hasilnya adalah kualitatif, dan di dalamnya tersebut adalah bagaimana kita mengestimasi worst case skenario-nya apa terhadap konsekuensinya. Nah, ini salah satu contoh failure mode and effect analysis yang pernah saya lakukan. Ini contohnya. Di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah pekerjaan atau mobilisasi material. Misalnya sebelum kalian melakukan pekerjaan konstruksi, kalian melakukan pekerjaan persiapan dulu kan. Nah, trade-nya apa? Atau di sini adalah failure mode-nya. Mobilisasi material selesai terlambat. Nah, potensialnya atau konsekuensinya apa? Ini sebenarnya failure effect-nya ya, jadwal pelaksanaan proyek menjadi terlambat. Nah, ini barrier-nya itu apa, yang dilihatnya apa yang nanti pengaruhnya, efeknya apa? PS curve, pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ini adalah konsekuensinya. Ini udah langsung masuk ke assessment ya. Tapi di dalamnya itu ada konsekuensinya. Otomatis kalau pekerjaan terlambat ke arah keuangan. Kemudian ada reputasi daripada
si kontraktor tersebut, kemudian terjadi gangguan ya. Apa ini 4A, 4B, 4A, kemudian warna kuning, merah, hijau itu adalah dalam kategori reassessment. Nanti ya, kalian akan bisa pelajari di minggu berikutnya ya mengenai infrastruktur failure. Nanti saya akan mengenalkan mengenai reassessment ini. Nah, kemudian ada rekomendasi bagaimana kita mereduksi daripada failure tersebut akan terjadi ya. Jadi memastikan vendor atau supplier untuk mengirimkan material sebelum pekerjaan berlangsung. Nah, nanti kalau rekomendasi ini diterapkan maka risikonya akan berkurang. Oke. Kemudian yang kedua, itu yang ketiga ya, material menjadi cacat pada saat kegiatan unloading. Jadi pada saat penurunan itu misalnya terjadi cacat atau material tidak hati-hati pada saat diturunkan, itu terjadi cacat. Yang efeknya adalah material tidak dapat digunakan, kemudian jumlah material akan berkurang. Nah, barriernya apa ini yang harus dilihat? SOP pada saat unloading dan pengawasan. Nah, nanti konsekuensinya ini ke arah mana? Ke arah keselamatan, keuangan, kemudian reputasi, terus ada gangguan. Ini rekomendasinya apa? Nah, kegiatan unloading harus berhati-hati agar material tidak rusak, membuat tanda-tanda peringatan, mengawasi dan berkomunikasi dan operator pada saat kegiatan unloading, kemudian membuat dudukan sementara untuk material pada saat turun ya. Nah, kalau rekomendasi ini dijalankan maka risikonya akan turun ya, dari 3A menjadi 2A, 3B menjadi 2A dan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan mengenai hal ini? Silakan. Nah, kemudian selanjutnya yang mengenai metode fundamental method adalah what if analysis. Sepertinya kalian sudah mempelajari what if analysis kalau tidak salah di mata kuliah creative problem solving ya, atau berpikir solusi kreatif ya. Oke, what if analysis is a structured brainstorming method of determining what things can go wrong and judging the likelihood and consequence of those situations occurring. Jadi what if analysis itu sebenarnya isinya pertanyaan kan? Pertanyaan nanti bagaimana bencana itu bisa terjadi, apa jadi kesalahannya itu seperti apa, kemudian likelihood itu seperti kemungkinan atau probabilitasnya seperti apa sih yang bisa terjadi. Konsekuensi adalah konsekuensi apabila bencana itu, hazard itu terjadi. Oke, selanjutnya the answer to this question form the basis for making judgment regarding the acceptability of those risks and determining a recommended course of action for those risks judged to be unacceptable. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian harus ada jawaban terhadap pertanyaannya. Nah, ini yang penting, an experienced review team can be effectively and productively discern major issue concerning a process or system. Jadi kalian kalau misalnya membuat seperti ini, kalian harus melakukan suatu konsultasi juga terhadap tim yang sudah mempunyai pengalaman atau yang sudah mengetahui benar-benar lingkungan yang misalnya kalian akan jalani atau gitu. Each member of the review team participate in assessing what can go wrong based on their past experience and knowledge of similar situation. Oke, ini review team itu ya harus mempunyai pengalaman yang serupa ya, atau mempunyai pengalaman di tempat yang sama. Oke, saya lanjutin. At each step in the procedure or process, what if questions are asked and answer generate.
The review team then makes judgment regarding the likelihood and severity of the what-if answer. If the risk indicated by those judgment is unacceptable, then a recommendation is made by the team for further action. The complete analysis is then summarized and prioritized, and responsibility are assigned. Oke, di sini misalnya kalau risiko itu sudah diketahui, maka misalnya terjadi si bahaya ini atau kondisinya itu benar-benar membahayakan atau unacceptable, maka kalian harus melakukan ada suatu rekomendasi dari suatu tim untuk dilakukan action agar mereduksi daripada hazard itu. Dan misalnya semuanya sudah kalian melakukan list di hazard ini semuanya, kalian perlu melakukan summarize, kemudian melakukan peringkat daripada prioritas. Dan setelah itu kalian tentukan siapa sih yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Oke. The result of the analysis are immediately available and usually can be applied quickly. Oke, ini jelas ya. Jadi ini bentuknya contoh tabelnya. Ini adalah what if, answer, likelihood, consequence, recommendation. Oke. Kalau tidak jelas bisa kalian tanyakan ya. Oke, ini diagram alir prosedur daripada what if analysis. Pertama adalah define purpose and scope. Kemudian kalian melakukan membuat suatu tim, communicate objective and rule, gather and review information, kemudian breakdown into task element, generate what if question, respond to what if question, determine additional control, and report findingnya ya. Jadi kalian sudah membuat suatu tim, kemudian kalian melakukan komunikasi, terus kalian mengumpulkan suatu data ya dan informasi, kemudian dari informasi tersebut kalian uraikan menjadi suatu task ya, atau satu elemen, satu kalimat ya, satu kalimat. Kemudian kalian ubah kalimat tersebut menjadi suatu pertanyaan, gitu ya. Kemudian apa responnya daripada pertanyaan tersebut? Kemudian kalian melakukan suatu rekomendasi atau bagaimana mengontrol daripada kecelakaan tersebut. Kemudian kalian melakukan report. Lanjut, ini tujuan daripada what if analysis adalah identify possible events secara sequence ya, jadi kelanjutan. Misalnya kejadian pertama, kemudian kejadian kedua itu saling berkaitan. Sebagai contoh gini, misalnya kalian mau keluar rumah. Nah, pada saat keluar rumah, kira-kira apa yang terjadi pada saat buka pintu? What if analisisnya apa? Gitu ya. Pada saat kalian buka pintu, ternyata pintunya macet atau susah dibuka, itu. Atau terjadi yang lain, misalnya pada saat buka pintu lantainya basah, apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Ada sequence-nya ya. Applicability-nya always. Kemudian data required ada detailed knowledge of the SOP. SOP itu adalah standard operation procedure, jadi standar prosedur. Jadi kalian misalnya pada saat mau keluar rumah itu biasanya apa sih standar prosedurnya? Meskipun kalian tidak mempunyai secara manual, pasti di secara kebiasaannya itu ada. Misalnya sebelum keluar rumah memakai sepatu, atau pada saat di luar harus memakai sepatu terlebih dahulu. Memakai sepatunya
harus duduk. Nah, itu adalah standar operation procedure. Nah, kalau di sini adalah berlaku di industri ya, process or plan. Result, tabular listing of accident scenario, their consequence, and possible risk reduction method. Jadi berupa tadi ya, berupa satu listing daripada suatu kejadian, kemudian ada konsekuensinya apa, kemudian bagaimana kita melakukan reduksi daripada risiko tersebut ya. Oke, yang terakhir yang saya terangkan yang sering digunakan adalah Hazard and Operability Study atau HAZOP. HAZOP ini itu singkatan daripada Hazard and Operability Analysis. Nah, seperti itu. Hazard, any operation that could possibly cause a release of toxic, flammable, or explosive chemical, or any action that could result injury to personnel. Jadi ini bisa HAZOP ini adalah pada intinya suatu bencana atau suatu kecelakaan yang terjadi pada saat aset itu sudah beroperasi. Gitu ya. Aset itu bisa gedung, bisa pabrik, plant, seperti itu. Operability, any operation inside the sun envelope that would cause a shutdown that would possibly lead to violation of environmental, health, or safety regulation, or negatively impact profitability. Ini operability maksudnya definisinya adalah pada saat dia melakukan operasi ya. Nah, apakah pada saat operasi itu berpengaruh terhadap lingkungannya, kemudian kesehatan dan keamanan, aturan atau ada suatu impact terhadap profit ya. Defined as a formal, systematic, critical, rigorous examination to the process and manufacturing intention of new and existing facilities to assess the hazard potential of maloperation or malfunction of individual items of equipment and the consequential effect. Mungkin saya itu udah jelas ya tadi sama yang sudah dijelaskan saya sebelumnya. Ini adalah proses daripada HAZOP itu sendiri. Pertama, kita melakukan define purpose and scope, kemudian define responsibility assembly team, plan HAZOP study, gather document, interview observation, kemudian breakdown process into element, define design intent of element, formulate guide word, examine element to identify deviation, identify cause and consequence of deviation, identify existing and need safeguard, and report and finding. Oke, pada dasarnya proses ini hampir seperti what if analysis ya. Lebih di mana nanti keluarannya ini berupa bisa menjadikan pengembangan daripada SOP daripada operasi si aset itu sendiri gitu. Oke, tujuan daripada HAZOP ini adalah identify hazard and operability problem. Applicability-nya adalah plan yang baru di mana desainnya itu nearly firm ya. Data required, detail description of process and operating procedure. Hasilnya adalah kualitatif. Identification of the hazard and operating problem, recommended change. Jadi hasil yang daripada HAZOP ini adalah tingkatnya kualitatif, aja melakukan identifikasi hazard sama permasalahan operasi ya. Kemudian nanti ada rekomendasi daripada perubahan tersebut. Oke, materi mengenai hazard identification.
hazard and failure identification. Sampai sini. Apabila ada pertanyaan atau bahan untuk topik diskusi, silahkan lewat komen atau WhatsApp ya. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.